Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Haikum jami'an bi tahiyatul Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatan mubarakatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan wa arsala ilaina sayyidal mursalin awwalina al-muttaqin wa syahidina wal muhajirin wa imamil muttaqin. Amma ba'du, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di majelis barokah, majelis yang penuh rahmat, majelis hadis, majelis ikhtiar, di mana dengan pertemuan kali ini insyaallah kita akan sedikit menelisik daripada ilmu-ilmunya Allah, peninggalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, suaranya jelas insyaallah. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebelumnya kita akan membicarakan sedikit masalah tentang syariah, tentang al-qunun, hukum-hukum Islam, dan yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam itu sendiri. Secara garis besar nanti akan kita bahas sama-sama. Tetapi perlu kita ketengahkan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwa diakui ataupun tidak, umat Islam saat ini terbagi menjadi beberapa kelompok, melihat daripada syariah atau hukum itu sendiri, artinya hukum Islam. Beberapa kelompok yang digawangi oleh kelompok-kelompok sufi, kelompok sufi yang sesat, yang mereka nyeleneh dari jalan para sufi yang lurus. Seperti sufi yang lurus, kita ketahui Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi, Al-Imam Qushayri rahimahullah ta'ala, kemudian Al-Imam Al-Ghazali, kemudian Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang sufi yang lurus yang menjadikan syariah Islam, tuntunan Allah Ta'ala, tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serta konun yang ada di dalam hukum Islam itu sebagai patokan ketika mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka banyak kita dapati tuh bahwasanya zikir-zikir di awal adanya sufi-sufi yang lurus, mereka zikir-zikirnya nggak aneh-aneh. Zikir mereka adalah zikir yang bersanad, bersambung sampai ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai ditakrir, disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kalau kita lihat misalnya thariqah Qadiriyah dengan segala zikir dan segala bentuk mahabbahnya, kecintaan kepada Allah Ta'ala, mereka mengawali zikirnya dengan berbagai macam zikir yang kalau kita telisik bersambung sampai ke pendiri beliau, yaitu Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian sampai ke Rasulullah SAW melalui sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Begitupun kita lihat telisik ketika thariqah Syadziliyah dan thariqah yang lain mereka berzikir, rata-rata sanadnya bersambung sampai ke para ulama kita, ke a'immatu arba'ah ataupun a'immatu fi tasawuf, imam tasawuf ataupun imam dalam fiqih, yang kemudian bersambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tetapi diakui itu tidak, sebelum para sufi itu mereka menampakkan mahabbahnya, menampakkan rasa cinta dengan zikrullah, dengan yang lainnya, mereka diharuskan atau ditekankan untuk mengetahui, mengenal syariah Allah dengan secara sistematik, secara baik, secara komprehensif, secara menyeluruh. Makanya sebelum teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Salafi, mereka kita anggap saudara, kemudian dari kelompok lain yang mereka mengkritik para sufi, kemudian menuduh sufi melakukan perbuatan sesat dengan melakukan ini, itu, dan seterusnya. Ternyata para ulama kita dalam tazkiyatun nufus atau dalam bab sufi ini sendiri, para ulama sufi itu juga melakukan kritik terhadap para sufi atau thariqah sufi yang menyimpang, kan gitu. Kan kita kenal tuh ada orang misalnya nggak mau sholat. Kenapa kamu nggak mau sholat? Karena saya sudah tingkat misalnya ma'rifat. Kalian tuh masih tingkat syariah, sholat aja. Padahal hal seperti ini nggak ada di kitab-kitab tasawuf yang mu'tamad, nggak ada. Dari Salah Al-Imam Al-Junaid nggak ada. Kemudian dalam Minhajul Abidin ila Jannah nggak ada juga. Kemudian dalam Risalah Qusyairiyah juga nggak ada. Kemudian At-Tabaqi karangan Al-Karhi juga nggak ada. Rata-rata mereka ngambil ilmu dari mana? Dari orang yang sesat daripada jalan tasawuf yang di
diajarkan oleh para ulama. Ya, ternyata kondisi seperti ini itu sudah ada zaman dahulu. Mereka hanya melakukan perbuatan usang. Ya, misalnya banyak terekam dalam kitab sejarah yang dikritik oleh Al-Imam Qushayri rahimahullah risalahnya, bagaimana para sufi itu mereka meninggalkan sholat, yang meninggalkan ibadah, puasa, Ramadan, haji dan seterusnya dengan alasan ma'rifah. Maka sungguh hal ini yang tidak benar. Begitupun sebagian kalangan sufi yang mereka kemudian mencari hal aneh-aneh, yang mereka mengaku sedang di wilayah Bontang nih, tapi nggak sholat jamaah. Kenapa? Sholatnya di Masjidil Haram. Ya, padahal waktu antara Masjidil Haram Mekah ya, dengan Bontang berbeda jauh. Gitu. Kemudian juga ada beberapa kalangan sufi yang mengklaim ya, mendapatkan tongkat Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, seakan-akan kalau dapat tongkat Nabi Musa itu sudah sakti. Nah, padahal tongkat itu bukan apa-apa. Ya. Kalau bukan dengan izin Allah Taala nggak bisa. Jangankan belah lautan, ya belah sungai Mahakam pun susah. Kan itu. Ya, iya. Karena hal seperti ini tidaklah bisa berjalan kecuali kudrah dan iradahnya Allah Azza wa Jalla. Dan jauh sebelum teman-teman salaf yang mengkritik para sufi, ya, sufi sendiri mengkritik sufi itu sendiri, mengkritik gerakannya. Bagaimana Imam Qushayri mengatakan bahwasanya sesungguhnya para sufi yang lurus, yang mereka meniti jalan menuju mahabbah ya, untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala dan keridhaan Allah Ta'ala, maka mereka tidak akan pernah berkhianat dengan syariah ini. Dan mereka meletakkan pintu syariat tersebut sebagai pondasinya dalam beramal dan dalam bermahabbah. Ini perlu kita tegaskan teman-teman sekalian, supaya kita paham bahwasanya kritik itu tidak serta-merta kebencian. Inilah yang membuat kenapa gerakan Islam itu bisa tumbuh, bisa kuat, bisa berdaya, bahkan sekian abad, beratus tahun. Bahkan kalau Syafi'i, kalau kita lihat 150 Hijrah, sekarang 1444 ya. 1000 sekian ya tahun itu mampu bertahan. Salah satu ciri khas kenapa mazhab Syafi'i itu bertahan misalnya adalah sifat kritik, yang kritik itu sangat ilmiah. Bagaimana kalau kita lihat kritik Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kritik beliau terhadap beberapa ashabi dari mazhab Syafi'i. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali dan yang lainnya, mereka menghidupkan tradisi kritik dan kritik bukan karena kebencian, karena memang karena kebaikan yang ada di dalam gerakan tersebut. Sehingga mereka mengadakan kritik ya, adalah kritik ilmiah, dan ini yang membuat gerakan itu hidup. Nah, maka jangan sampai kita mengira ketika saudara kita mengkritik apapun itu, ya, itu adalah kebencian. Ya, kita husnuzon saja. Tetapi ketika kita menyerang balik, ya, mengcounter attack dan seterusnya, maka siap-siap, jangan baperan, jangan merasa bahwasanya sedang memusuhi sunnah, memusuhi kelompok tertentu dan seterusnya. Maka inilah teman-teman sekalian, bahwasanya memang kita harus akui ada kelompok sufi yang sesat, yang mereka tidak mengakui adanya syariah atau hukum Islam. Mereka nggak mau sholat, jangankan untuk hudud, ya, hukuman pancung, potong leher, ya, potong tangan, rajam dan seterusnya. Mereka untuk sholat, puasa, zakat dan seterusnya mereka tidak lakukan. Dan ini sekali lagi kelompok yang sesat, kelompok yang menganggap remeh syariat. Ya. Begitupun kelompok ini juga digawangi oleh kelompok liberariun, orang-orang liberal. Ya. Kelompok kedua yaitu orang yang meremehkan syariah, ya. Kelompok yang meremehkan syariah, dan mereka adalah orang yang membenci syariah itu sendiri, yaitu orang liberariun yang tidak kita bahas dalam bab ini, yang tentunya kesesatan dengan mereka itu banyak dibantah oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Al-Imam Hujatul Islam, Al-Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan yang lainnya. Mereka membantah pemikiran-pemikiran seperti ini. Kemudian kalau kita lihat kelompok ketiga, yaitu kelompok seperti digawangi oleh Haruriyun, yaitu kelompok Khawarij, kelompok yang menjadikan syariah itu secara tekstual, berat, ya, secara kontekstual, secara sesuai dengan pemahaman zahir tanpa melihat maknanya itu sendiri. Dan kelompok ketiga ini juga tidak jauh, ya, berbahaya dibanding kelompok pertama dan kelompok kedua tadi. Kenapa? Karena mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitupun mereka menghalalkan apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka menumpahkan darah kaum muslimin, mereka melecehkan kehormatan kaum muslimin dan yang lainnya. Syekh Ibrahim Al-Khalali, ya, beliau pernah membagi kelompok-kelompok ini dengan
berbagai macam sekte aliran. Ya. Ada aliran yang memang pure, ya, memang asli Khawarij seperti ISIS dan seterusnya. Ada kelompok yang mereka bukan Khawarij, tetapi sebagian pemikirannya itu, ya, sebagian pemikiran itu terpengaruh daripada zahir yang terjadi, zahir hadis ataupun zahir ayat. Zahir hadis ataupun zahir ayat. Ya, semisal orang yang mengatakan bahwasanya khilafah itu segalanya, ya, seluruhnya. Khilafah itu ini, itu, dan seterusnya. Kita tidak membantah dalam pembahasan kali ini, tapi kita perlu mengkritisi beberapa hal, yaitu hal yang bagus misalnya. Mereka silakan mendakwakan khilafah dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat para a'immah kita, para ulama-ulama kita, itu tidak pernah mendakwakan khilafah. Al-Imam Mawardi rahimahullah menulis sebuah buku Ahkam Sultaniyah, itu bukan untuk mendakwakan khilafah, tapi tentang teknis berjalannya pemerintah Islam. Dan harus kita akui bahwa Imam Mawardi juga mengutip beberapa faktor teknis yang ada dalam pemerintahan Islam, itu juga mengadopsi daripada pemahaman orang-orang pemerintahan orang-orang Romawi dan Persia. Ya. Beliau akui, dan inilah kaum muslimin, orang Islam itu orang yang jujur. Ya. Umat yang jujur, umat yang siddiq, umat yang lurus, yang enggak berbohong. Ketika mereka dapatkan ini dari orang-orang barat, mereka akui, kami ambil dari orang barat. Sebaliknya orang-orang barat itu, sebagian orang-orang barat itu tidak jujur. Mereka nggak jujur dengan ilmu yang mereka ambil ketika mereka ambil dari dunia Islam. Misalnya kasus dalam pesawat terbang, kasus robotik dan seterusnya. Tapi kaum muslimin mengakui bahwasanya adanya wazir atau menteri, begitupun pemerintahan di bawah kementerian itu adalah adopsi daripada Romawi. Ya, pemerintahan Romawi. Karena zaman Rasulullah SAW, khilafah ala Rasulullah, khilafah ala khulafa'ur rasyidin, ya, semuanya bermuara pada satu orang, yaitu khilafah, yaitu khalifah. Mereka yang memimpin sholat, mereka yang menjadi ketua amil zakat, mereka menjadi panglima perang, mereka menjadi kepala ekonomi, pariwisata, dan seterusnya. Maka bermuara semuanya kepada khalifah itu sendiri. Ya. Dan ini para imam kita ketika Islam itu atau khilafah itu runtuh, mereka tidak mendakwahkan tidak mendakwahkan khilafah. Maka mereka berjihad dengan pena-pena mereka, berjihad bahkan dengan pedang-pedang mereka, berjihad dengan persatuan mereka. Semisal apa yang terjadi di Andalusia ketika Ibnu Hazm mengetahui bahwasanya sultan-sultan itu berpecah belah, tetapi beliau tidak mendakwahkan khilafah. Beliau mendakwahkan adanya persatuan bersama Imam Abdul Bar dan Abu Bakar Al-Baji rahimahullah taala anhum. Ya, begitupun kalau kita lihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang hidup pada zaman menjelang jatuhnya khilafah Al-Khalifah Baghdad, ya. Ketika beliau itu wafat tahun 676 Hijrah, Baghdad diserang 655 Hijrah. Berarti sekitar 20 tahun setelah Baghdad itu hangus oleh tentara Tatar, Imam Nawawi baru wafat rahimahullah taala. Tapi dalam buku-buku beliau tidak pernah mendakwahkan tentang adanya pentingnya khalifah, ya, persatuan. Dia berjihad dengan ilmunya, berjihad dengan pemahaman persatuan dan seterusnya. Begitupun Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ulama yang dipakai referensinya oleh teman-teman kita dari Salafi, yang mereka hidup pada zaman ketika Tatar itu menyerang wilayah Syam sebelum dikalahkan oleh As-Saifuddin Al-Qutus rahimahullah taala. Ya, mereka tidak pernah mendakwakan adanya khilafah. Padahal khilafah itu runtuh waktu itu, dan umat Islam terpecah belah menjadi sultan-sultan, menjadi raja-raja kecil. Ya, artinya apa teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala? Kita dalam sebuah dakwah itu memerlukan bahwasanya esensinya yang penting, bukan hanya covernya. Ya. Meskipun dua-duanya sama, tapi dalam masalah apa yang terjadi sekarang, ya, realitas yang terjadi sekarang itu tidak seperti itu. Bahwasanya kadang demokrasi itu terlihat buruk, tapi dalam suatu kondisi kita harus mengapresiasi saudara-saudara kita yang berjuang di parlemen sana dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka miliki. Ya, artinya jika memungkinkan mereka memperjuangkan Islam di 2024 ataupun di luar itu, ya kita dukung. Ya, hukum-hukum Islam itu bukan yang serem-serem aja. Hukum tentang ekonomi, tentang meminimalisir riba itu sudah cukup bagian dari hukum Islam. Bukanlah hanya tentang pemerintahan atau ulatul umur saja, tapi tentang teknis zakat, kemudian rapihnya masalah haji, kemudian puasa, ya, kemudian bab nikah diatur dengan syariah dan lainnya, itu juga harus kita dukung.
Ya, gitu. Itu juga harus kita dukung. Meskipun kita akui bahwasanya demokrasi ini banyak kekurangan. Apa contohnya? Banyak. Kalau rezimnya nggak jelas, ya ikut nggak jelas. Masalah penting nggak diambil, tapi kalau masalah duit cepat, gitu. Masalah zakat cepat. Begitu bermasalah toleransi dengan saudara Muslim di luar sana, nggak cepat, lambat, bahkan terkesan pragmatis dan seterusnya. Masalah haji yang berhubungan sama duit cepat, gercep gitu. Tapi masalah lainnya yang berhubungan dengan umat Islam, ya lambat dan seterusnya. Nah, kita harus akui bahwasanya jangankan di demokrasi, ya di sistem khilafah saja pernah terjadi pertempuran darah kaum muslimin. Dan pada waktu itu masih kita akui bahwasanya hidup para imam kita, baik itu dalam mazhab fiqih atau mazhab akidah, mereka hidup di tengah-tengah pemerintahan, di tengah negara kaum muslimin, tetapi perpecahan, kemudian konflik dan seterusnya tidak bisa dihindari. Artinya teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita jangan terpesona dengan covernya saja, cover khilafah, tetapi zahirnya, dalamnya itu tidak semakna dengan sejalan dengan hal tersebut. Ya, seseorang ketika kita sudah fix dengan Pancasila, maka itu sudah mencukupi dengan perjuangan kita di dalamnya untuk berusaha mengubah dengan jihad yang kita miliki, jihad pena, ya, dan seterusnya. Karena jihad itu tidak dibatasi dengan adanya politik dan seterusnya. Jika antum memiliki keahlian dalam bidang tertentu, ya, media dan seterusnya, maka jihad, ya, dengan media tersebut. Jika antum ahli dalam bidang tertentu, ya, bidang ilmu, keterbatasan ilmu yang antum miliki, kemudian antum memiliki keahlian dalam bidang tafsir, maka jihad dengan tafsir antum. Ya, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berjihad dengan ilmu beliau sampai beliau lupa menikah rahimahullah ta'ala. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita masuk ke hadis ini, yaitu iltizamu bi syariatillahi ta'ala, ya, memuliakan, mengokohkan, kemudian memperjuangkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Sebagai permulaan tadi sudah kita bahas bahwasanya hukum Allah itu bukan hanya sekedar pemerintahan. Hukum Allah Ta'ala itu juga masuk ke bab miyah, mulai dari bab miyah, bab air, sampai ke bab ad-daulah, bab kenegaraan, semua dibahas. Semua diatur oleh Islam, ya. Dari mulai yang zahir, yang nampak, sampai yang batin, itu diatur oleh Allah, ya. Makanya picik kalau orang mengatakan bahwasanya syariah itu hanya sekedar politik, atau syariah itu hanya sekedar negara saja. Enggak. Bahkan ilmu yang kita pelajari sekarang itu bagian daripada syariah, bagian daripada perjuangan atau hukum Allah yang Allah turunkan untuk mengatur manusia. Maka antum jangan berkecil hati ketika antum hanya belajar hadis, ya, belajar tafsir, belajar tazkiyatun nufus dan seterusnya, nggak belajar politik, kemudian antum merasa nggak keren, nervous dan seterusnya, sama sekali enggak. Itu harus kita jauhkan. Kenapa? Para aimah kita itu nggak pernah belajar politik ke Romawi, ke Persia, nggak pernah belajar perbandingan ilmu sosial, ilmu lainnya dan seterusnya. Tapi mereka karena keimanan yang mereka miliki, mereka mampu menggulung Persia dan Romawi. Bahkan kalau kita lihat Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala, ya, itu hanya seorang sufi, seorang guru, ya, di Madrasah Nizamiyah. Tapi dengan gurunya beliau berpena dengan jihad, kemudian 100 tahun kemudian lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Begitupun kalau kita lihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berjihad dengan penanya. Tapi dari pena tersebut lahir generasi terbaik, ya, generasi yang mampu mengharumkan Islam dari bumi Eropa, yaitu Turki Utsmani. Artinya apa? Ketika antum memiliki keahlian di bidang tersebut, nggak perlu latah dengan misalnya politik dan seterusnya, ya. Karena jihad antum itu, kata Allah, nggak pernah disepelekan. Allah akan menghargai setiap hamba-hamba yang berusaha dengan usaha-usaha yang ia miliki dengan kemampuannya. Alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Tha'labah Al-Khusni, ya, Al-Khusni, Jurthum bin Nashr radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat Nabi mulia, bahwasanya beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang innallaha farada faraid, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menegaskan sebuah hukum, kewajiban-kewajiban, ya, fardu al-wajibat, yaitu kewajiban-kewajiban di dalam agama ini. Al-faraid kita ketahui bahwasanya mayujibu, apa yang diwajibkan kepada al-mukallafin, yang diwajibkan kepada orang-orang yang sudah mukallaf, ya.
Yang kita ketahui bahwasanya fardu ini dibagi menjadi dua nantinya, ya, fardu aini dan fardu kifayah. Ya. Fardu kewajiban bagi individu atau person, dan fardu kifayah atau yang ada hubungan al-ijtimaiyah atau sosial itu sendiri. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kewajiban ini merupakan hal yang lumrah kalau kita melihat kacamata bahwasanya setiap makhluk Allah memiliki aturan. Ketika kita hidup bernegara, ya, sosial, kita memiliki aturan. Begitupun ketika kita hidup di sebuah, ya, lingkungan, kita juga memiliki aturan. Ya, aturan tersebutlah gunanya untuk menolong hambanya, ya, supaya tidak terjadi kerusakan atau keributan yang lebih besar dan seterusnya. Maka dibuatlah aturan. Dan Allah ketika membuat aturan untuk hamba-hambanya, ya, aturan itu sama sekali bukan untuk menekan seorang hamba, tetapi sebaliknya, ya, membahagiakan, kemudian membuat nyaman selama kita hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat, ya. Fala tudayyu'uha, ya. Fala tudayyu'uha, yaitu jangan menyepelekan syariat Allah Ta'ala, ya, jangan menyepelekan syariat Allah Ta'ala. Kita mungkin tidak suka dengan misalnya gerakan yang notabene mengajak kepada sholat jamaah dan seterusnya, tetapi menyepelekan sholat jamaah, ya, itu merupakan kesalahan besar bagi kita. Siapa yang menyepelekan syariat Allah, sholat berjamaah misalnya, maka dia termasuk orang yang masuk ke dalam bab hadis ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dayyuha, maknanya itu ketika seseorang menyepelekan daripada atau tidak menganggap penting satu syariat dan menganggap penting yang lainnya. Ini bahaya. Ini bahaya. Kita boleh mendakwahkan misalnya ciri khas dakwah kita gerakan persatuan umat. Tapi ketika umat itu harus membahas ikhtilafiyah, ya, perbedaan mazhab, dan ini merupakan kebutuhan dalam fikih, akidah dan seterusnya, ya itu tidak boleh disepelekan. Karena seseorang ketika belajar sebuah ilmu, belajar sebuah ilmu Islam, ya, dia harus mengetahui tentang perbedaan-perbedaan di dalamnya, ya. Begitupun ketika seseorang kaum muslimin, ya, dia mendakwahkan dengan satu hal yang lainnya, maka tidak boleh meremehkan hal tersebut, karena bagian tersebut bagian daripada syariat Allah Ta'ala. Maka teman-teman sekalian hormati Allah Ta'ala, kalau antum sadar diri gitu, ya, antum sadar diri tuh, antum sadar diri bahwasanya antum nggak paham fikih yang paling dasar, maka jangan jauh-jauh dulu, nggak usah perlu jauh-jauh dulu mendakwahkan tentang khilafah apa yang HTI, ya, kemudian mendakwahkan bid'ah dan seterusnya. Antum bab cebok, ya, bab istinja aja nggak paham, ya, nggak paham tentang bahwasanya cipratkan air seperti apa, kemudian ketika nggak ada air itu harus pakai batu itu nggak ada, harus pakai apa, antum nggak paham di situ, antum ngomongin bab masalah itu terlalu berat bagi antum, ya, bab bab khilafah, bab bid'ah, bab tentang ketemu Tuhan, ketemu Allah dengan dengan ma'rifatullah dan seterusnya. Masalah dasar saja antum tidak paham. Dan ini kecaman para ulama ketika orang itu, ya, Anda lupa, Imam Bukhari mengatakan salahnya, beliau mengatakan bahwasanya kurang lebih seperti ini. Seseorang ketika dia berbicara ma'rifatullah, berarti dia sudah mempelajari, ya, sudah berusaha untuk, ya, mengamalkan syariah itu secara menyeluruh. Artinya fikihnya itu sudah matang. Antum fikih cebok gimana kabarnya? Kemudian antum fikih sholat gimana kabarnya? Sudah makin baik atau enggak? Bukan berarti nunggu sempurna baru ngerjakan, enggak. Tapi dalam dasar ini bahwasanya fikih antum harus dimatangkan supaya makin berkembang, makin baik, makin bagus. Jangan sampai ketika kualitas sholat kita seperti itu saja. Kualitas sholat itu aja, ya. Ya, kemudian kualitas tilawah kita itu aja, kualitas kemudian puasa kita gitu aja, tanpa menelisik lebih baik tentang fikih puasa dan seterusnya. Uhadda hududan fala ta'taduha, dan Allah sudah menetapkan al-hudud, ya, al-hudud, hukum hudud, fala ta'taduha, dan jangan melanggar hukum hudud tersebut. Ya, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, para ulama itu banyak membahas tentang hudud itu erat kaitannya dengan muamalah sesama manusia, ya, yang hubungan sama
sesama manusia. Maka kalau kita perhatikan, hukum hudud ini merupakan hukum cash yang harusnya kita bayarkan di dunia. Karena kita di dunia ini bermuamalah sama manusia. Ya. Misalnya, naudzubillah min dzalik, orang mencuri, maka hukum hudud harus diterapkan, ya, dengan minimal pencurian yang itu merugikan kaum muslimin. Ya, dipotong tangannya, ya. Kemudian orang yang berzina, yang sudah menikah, naudzubillah min dzalik, ya dirajam. Nah, fala ta'taduha, dan jangan melanggar hukum hudud tersebut, ya, atau meninggalkan hukum hudud tersebut. Ya, hukum hudud ini para ulama sudah banyak membahas, ya, tentang kaifiyahnya, tata caranya. Antum belajar lah insyaallah, ya. Bagaimana hukum hudud ini tidak serta-merta diletakkan di bab pertama dalam fikih, tapi rata-rata hukum hudud, ya, setelah bab muamalah masuk ke hudud, ya, kemudian bab daulah dan seterusnya. Artinya ada proses step by step untuk sampai ke sana. Ya, seseorang yang nggak siap ketika hukum hudud, maka yang diterapkan harus hukum yang lainnya, ya, tentang bagaimana orang itu sholatnya terjaga dengan baik, dengan sempurna. Karena kalau kita perhatikan, orang yang misalnya naudzubillah min dzalik terjatuh dengan zina, ya, terjatuh pada zina, dia erat kaitannya dengan kualitas sholatnya, ya, erat kualitas sholatnya. Maka orang-orang yang selingkuh, ya, kemudian pelakor dan seterusnya, biasanya ada masalah dengan sholatnya, entah itu kualitas sholatnya, kualitas fikihnya, kemudian kualitas kekhusyuan dan seterusnya. Begitupun orang yang misalnya orang yang membunuh dan seterusnya, dia erat kaitannya dengan aktivitas sosialnya dari sedekah dan zakatnya. Bab ini bagus, ya, dalam Minhajul Abidin ila Jannah itu dibahas bagaimana meskipun itu kelihatan nggak nyambung, tapi memang ada hubungannya. Ya, orang yang ketika muraqabatullah itu nggak mungkin berzina, ya, dia mencoba untuk mendekati Allah dengan cara sholat, fisajidihim, dalam keadaan sujud, dalam banyak sujud dan seterusnya. Dia nggak mungkin mengkhianati Allah Ta'ala, ya, mungkin bermaksiat dengan cara berzina misalnya. Maka coba antum telisik orang yang, bukan telisik sih, antum titenilah kata orang Jawa, orang masalah dengan zina, biasanya sholatnya itu bermasalah. Orang yang suka membunuh, kemudian orang yang suka makan harta haram, korupsi dan seterusnya, rata-rata nggak rajin sedekah, rata-rata nggak mengeluarkan zakat pada hak-haknya, ya. Begitupun orang yang malas puasa, ya, begitupun orang yang misalnya merampas, kemudian merampok, itu biasanya puasanya nggak benar, ya, puasanya nggak benar, puasa Ramadannya, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, wa harrama asya' fala tantahikuha, dan Allah mengharamkan beberapa perkara, dan jangan, ya, sampai mengerjakan perbuatan haram tersebut. Wa bi ilaikal, berkata Imam Rahimah Ta'ala, harrama asya' itu fala tadkhulu fiha, itu jangan masuk ke dalam perkara haram tersebut. Seseorang ketika menganggap remeh perkara syubhat, maka biasanya dia akan jatuh pada perkara yang haram. Seseorang yang meremehkan pada perkara yang haram, dia akan lebih terjatuh dalam ke dalamnya. Makanya dikatakan bahwa Imam Daqi Al-Aid rahimahullah ta'ala mengatakan, seseorang yang meninggalkan yang halal, biasanya dia terjatuh pada dua hal. Satu, kepada syubhat dan keharaman. Dua, kepada keharaman yang lebih dalam lagi. Maka perhatikan teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang melakukan perbuatan haram, dia nggak bertobat tuh, dia pasti akan melakukan perbuatan haram yang lain. Dia akan masuk lebih dalam, dia akan masuk lebih spesifik, bahasa kita lebih jauh lagi. Kenapa? Karena itu karakteristik daripada yang haram. Dia akan masuk sampai batas waktunya. Kalau Allah menghendaki, dia mungkin bisa bertaubat, ya, dia bertaubat. Tetapi kalau nggak bertaubat, terus haram itu dilakukan. Misalnya orang tuh naudzubillah min dzalik, zina. Dari mana pintu zina? Pintu zina itu seperti lingkaran ruwet. Antum pernah main layangan tuh, ya? Pernah main layangan, insyaallah, ya? Pernah main layangan. Layangan kemudian ketika narik itu bisa benang, ya, benang atau kabelnya itu ruwet. Zina itu seperti itu. Zina itu awalnya itu nggak langsung berzina. Jarang. Misalnya orang yang, kenapa dia berzina? Pertama, dia meremeh sholatnya. Sholat di akhir waktu. Sholat sering kesiangan. Kemudian sholat berjamaah sering tinggalkan. Tinggalkan, dan seterusnya. Lama-kelamaan kemudian
step kemudian dia akan kenalan sama cewek misalnya. Berawal dari WhatsAppan, ya, curhat, kemudian ngajak jalan. Ini orang pacaran seperti itu. Orang pacaran yang berzina, mau berzina itu nggak langsung berzina, nggak langsung ngajak pacarnya seperti itu. Ya. Itu rata seperti itu. Zina itu kata para ulama seperti lingkaran yang ruwet. Dia harus melalui lingkaran tersebut sampai habis lingkaran tersebut. Ya. Maka kata orang pacaran, dia pasti akan berzina. Ya, karena pacaran itu zina. Maka awalnya ngajak kenalan, WhatsAppan, kemudian jalan, kemudian makan, goncengan, ketemuan, kemudian ke kos-kosan, terjadi seperti itu. Ya, ruwet. Ya. Dan aneh, masya Allah ya, orang maksiat itu sabarnya minta ampun. Orang maksiat itu sabarnya, telatannya minta ampun. Kita yang menimba ilmu gak telaten. Coba orang mau maksiat, dia mau mendapatkan apa yang mau, dia mau berzina, mohon maaf, zina farj, ya, zina kemaluan. Dia ketika mau berzina, dia sabarnya minta ampun melalui proses sekian lama. Seperti apa namanya? Seperti benang tadi, benang ruwet, dia harus ngerapikan sampai selesai. Itu zina seperti itu. Dia harus step by step. Ya, maka lingkaran itu cepat diputus. Supaya nggak terjadi zina. Sholat antum kualitasnya kita akui buruk. Ya. Kita mungkin di akhir waktu, mungkin khusyuknya kurang dapat, kemudian subuh naudzubillah min dzalik sering kesiangan. Hati-hati. Pintu zina itu sudah mulai dekat dibuka. Demi Allah, kalau antum nggak percaya silakan dicoba. Ya, para ulama itu ketika menulis sebuah kitab, menulis sebuah karangan itu nggak sembarangan kayak kita, nulis status sembarangan. Ya. Nggak dipikir pakai otak, nggak dipikir pakai hati, itu kita. Sedangkan para ulama nggak seperti itu. Mereka ketika menuliskan sebuah kalimat tentang zina ini, mereka benar-benar dengan fakta dan dengan basiroh, dengan dengan ilmu yang mereka miliki, kebersihan hati yang mereka miliki. Ya, sehingga memang rata-rata terjadi seperti itu. Maka kalau antum sholat antum mulai bermasalah, ya seperti tadi, hati-hati. Khawatir pintu zina itu akan terbuka. Nah, pintu zina akan terbuka. Demi Allah akan terbuka. Ya, maka ketika antum sudah melalaikan sholat antum masuk ke step berikutnya. Demi Allah, antum akan inbox, akan DM, kemudian akan mengikuti ini itu, kemudian WhatsApp dengan orang yang bukan mahram, yang itu di luar jalur syariah. Kemudian yang kedua step ketemuan, step ketiga jalan, makan dan seterusnya. Maka terjadi. Setelah terjadi, kalau Allah ingin menggiring antum kepada kebaikan, maka antum mungkin akan taubat. Tapi demi Allah, hal seperti itu tidak akan pernah sama. Taubatnya orang yang sudah melakukan perbuatan dosa besar seperti itu nggak pernah sama seperti semula. Ini akan berbeda. Ya, maka fala tantahikuha, kata para ulama, jangan masuk ke haram meskipun itu hal yang remeh, meskipun dianggap remeh orang zaman sekarang, apa ya, judi online. Udah nggak apa-apa lah. 100.000 tuh berapa sih di Bontang? Jakarta 100.000 tuh mungkin sekali masuk Starbucks ya. Ya, antum Jakarta, Samarinda mungkin agak mahal, agak berharga lah 100.000 ya. Tapi Jakarta mungkin agak mahal. Masuk Starbucks ke wilayah Sarinah itu udah gak cukup malah ya. 2 kopi gak cukup, 2 cangkir. Bontang pun sama, 100.000 nggak apa-apa lah, dianggap remeh, dianggap hal yang merumbah, misalnya judi online. Ya, sehingga orang judi. Kemudian orang yang makan riba. Ya. Kalau saya nggak kerja misalnya jadi kreditur, jadi apa namanya? Jadi tukang pala, tukang itu yang kerja di bank riba dan seterusnya. Saya kerja apa? Gitu. Pola pikir setan, ya, pola pikir orang Yahudi yang ketika mereka disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, untuk untuk ibadah di hari Sabat, hari Sabtu, mereka mengatakan, kalau kami ibadah di Sabtu, kami makan apa? Gitu. Seakan-akan orang sekarang lebih parah daripada orang Yahudi. Ya, lebih parah dari orang Yahudi kalau mereka meninggalkan pekerjaan yang haram, seakan-akan Allah nggak menjamin. Padahal demi Allah itu maha sayang ke kita semua. Jauh sebelum kita lahir, rezeki sudah Allah persiapkan. Maka seakan-akan kita makan yang haram itu, seakan-akan Allah tidak menyiapkan rezeki yang halal. Kitanya aja yang terlalu Yahudi, sehingga Allah nggak mau ngasih kita yang halal. Berarti kita nggak pantas. Kalau selama ini antum atau siapapun memberi makan anak-anaknya, dia sendiri harta yang haram, nah, itu seakan-akan Allah itu bilang, kamu tuh nggak pantas dapat rezeki yang halal, maka dikasih yang haram supaya masuk nerakanya makin lama. Maka jangan sampai ya, antum yang masih kerja di
insya Allah nggak ada. Di tempat-tempat riba, tempat-tempat yang haram, meskipun itu diskotik jadi satpamnya sekalipun, ya security-nya sekalipun, tetap tinggalkan, ya tetap tinggalkan. Allah akan jamin rezeki yang halal itu insya Allah. Malah Al-Imam Al-Manawi rahimahullah itu mengutip tantahikuha adalah ketika seseorang dia memakan yang haram, itu biasanya dia ketagihan, ya. Hal yang bikin nagih kayak narkoba. Wallahu alam bishawab, kita semua nggak pernah ngerasain, tapi katanya ketagihan gitu. Ketika orang maksiat sedikit aja, dia akan nyoba yang agak banyak dikit, nyoba 1, 2, ya, 3 seterusnya, ya. Seperti itulah ya fitrahnya. Kemudian teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, wasakata anasya rahmatallakum ghairin nisyan. Dan ketika Allah mendiamkan sebuah atau sebagian daripada perkara, adalah rahmah bagi kalian, ya, bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada kalian. Wa bi ilaikal, berkata para ulama, Allah itu ketika mengutip la yadhillu rabbi wa la yansa, Allah itu tidak menyesatkan hambanya dan tidak akan apa? Dan tidak pernah akan lupa. Jadi Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal itu tidak pernah lupa. Jadi ketika beberapa perkara itu didiamkan oleh Allah Ta'ala, itu adalah rahmat, ya, bentuk daripada kasih sayang kepada Allah Azza wa Jal. Para ulama sebagian membahas bab ini dalam usul fiqih dengan pembagian tertentu, ya. Sakata fi ghairi nisyan wa huwa mahrum. Yang pertama, perkara tersebut didiamkan dan itu perkara yang jatuh kepada keharaman, ya, perkara yang jatuh kepada keharaman. Misalnya di Al-Quran itu nggak ada tersebut narkoba, ya. Kemudian nggak ada tersebut ekstasi, nggak ada tersebut ngelem dan seterusnya, ya, nggak ada tersebut. Tetapi itu diamkan oleh Allah Ta'ala. Allah kan maha tahu apa yang terjadi sampai akhir kiamat. Allah maha tahu, Allah maha mengetahui, ya. Tapi diamkan oleh Allah Ta'ala. Tapi para ulama mengatakan kadang satu perkara didiamkan oleh Allah Azza wa Jal oleh Allah Azza wa Jal sebagai hal yang haram, seperti narkoba, ya, seperti ekstasi dan seterusnya. Karena perkara yang didiamkan tersebut adalah dimiripkan, ya, dengan perkara yang muskir, memabukkan, ya, hal yang memabukkan. Maka narkoba meskipun itu didiamkan oleh Allah Ta'ala, ya, tetapi sifatnya daripada akibahnya, ukubahnya itu sama, maka jatuh kepada keharaman. Begitupun para ulama mengatakan bahwasanya sakata al-asya wa huwa dihalal, dan dia adalah rahmat dan dia halalkan. Wahillu lahum, wahillu lakum, wahillu lahum, dihalalkan bagi kita ketika perkara tersebut misalnya didiamkan, ya. Banyak perkara-perkara oleh Allah Ta'ala ketika dia didiamkan sebagai rahmat bagi kita, ya, supaya kita nggak terlalu capek-capek, ya, supaya kita nggak capek-capek. Banyak hal, ya, banyak hal. Misalnya bagaimana Allah itu tidak menjelaskan, ya, tentang masalah-masalah spesifik, apakah Allah Ta'ala itu duduk di arsy atau Allah tidak perlu tempat dan seterusnya. Para ulama ini membahas bahwasanya ini bagian daripada rahmat Allah Ta'ala, supaya kita tahu, paham bahwa keterbatasan ilmu kita itu sangat terbatas, sangat ada batasnya, gitu. Kemudian para ulama juga membahas tentang sakati an-nasya rahmatalakum ini, tentang bagian-bagian bahwasanya ketika perkara itu sudah halal ataupun haram, nggak perlu banyak nanya, seperti banyak nanyanya Bani Israel, ya. Disuruh tuh nyembelih sapi doang kata Nabi Musa, terserah sapi apa, mau sapi Jawa lah, sapi Bali, sapi Bugis, sapi Bontang, sapi Jakarta, sapi Samarinda dan seterusnya, terserah, yang penting sapi. Bani Israel nanya, ya, dalam Quran Surah Al-Baqarah itu, sifatnya, kemudian bulunya seperti apa, ya, jantan atau betina, ya, begitu seterusnya sampai ribet oleh perkara mereka sendiri. Awalnya disuruh nyembelih sapi, ya, akhirnya disuruh nyari sapi yang kuning keemas-emasan, kemudian nyaman dilihat, ya, kemudian jantan dan seterusnya. Ini membuat ribet seseorang. Ini karakteristik kita orang sokritis. Kita menyamakan ilmu syariah itu dengan ilmu apa? Ilmu-ilmu yang bisa dikompromi, ya, misal matematika, ya, filsafat dan seterusnya. Sehingga orang sekarang itu sebagian mahasiswa itu merasa kalau makin kritis makin bagus.
Padahal itu bab agama. Makin kritis makin bagus. Kenapa sih Allah itu nggak kelihatan dan seterusnya? Kurang kerjaan ya. Jadi mikirnya kurang kerjaan. Kenapa sholat itu menghadap kiblah, menghadap Ka'bah, nggak menghadap Korea Utara misalnya? Nanyakan hal seperti itu. Jadi yang menanyakan sebuah perkara yang itu nggak manfaat bagi diri mereka. Ya, kadang nanya tuh ke Ustadz, ya, satu hal misalnya, Ustadz, boleh nggak sih kita misalnya sholat jamaah itu di tempat kita awal mula, ya. Misal kita dari Bontang tuh mau ke Samarinda, kemudian ternyata kita harus balik ke Bontang malam itu juga. Kemudian kita karena belum sholat maghrib, kita jamak di Bontang. Kata ustadznya nggak boleh. Ya, jumhur mayoritas ulama nggak ada yang membolehkan sholat jamak itu di tempat asalnya. Tapi dia terus nanya sampai kesannya memaksa. Kayaknya ada dah, yang penting kan dia musafir gini dan seterusnya, dia bukan mustautin dan seterusnya, sehingga membuat perkara itu makin runyam, makin ribet, ya, makin runyam, makin ribet. Begitupun misalnya perkara banyak hal, ya, misalnya kenapa sih kita puasa itu di bulan Ramadan, hikmahnya ini, dan seterusnya, ya, menanyakan hal ini hal itu yang membuat hukum itu bisa jadi berubah jadi halal, berubah jadi haram karena kengeyelannya, seperti Bani Israel. Ya, kita tuh terlalu banyak ngeyel, ya, sehingga rasa taat itu dihapus dalam hati kita, ya, dicabut perlahan-lahan. Kita ngerasa itu. Kalau nggak ngerasa ya berarti antum masalah. Kadang nanya ke ustadz, nanya ke ulama, nanya ke habaib, nanya ke para kiai itu pertanyaan yang kurang berbobot, ya, pertanyaan yang mengapa, kenapa, ya, sehingga perkara yang awalnya itu seharusnya nggak boleh jadi boleh. Masa sih nggak boleh makan babi? Kan babi kan gini. Masa sih nggak boleh makan anjing? Kan yang diharamkan di Quran babi doang, kan, dan seterusnya. Ya, hal seperti ini jauhi. Kalau sudah fatwa itu haram, ikuti itu haram. Ya, ikuti itu haram. Makanya saya pribadi dan para ulama guru-guru kita, mereka tinggal ngikut ke para a'immah, para ulama-ulama yang lurus, yang hanif, para ulama-ulama salaf, tinggal ngikut mereka udah selesai. Ikut mereka sudah selesai. Ya. Masalah cadar udah selesai tuh dibahas oleh para a'immatul madzhab. Kemudian kita ikut-ikutan bahwa karena takut dicap radikal, yang mengatakan bahwa cadar itu budaya bukan sunnah. Ini lagi blunder. Kemudian masalah hijab, ya, kemudian masalah zakat dengan sekian nisabnya, kemudian haul dan seterusnya, itu sudah dibahas, di-clearkan oleh para ulama. Kita tinggal ngikut, nggak perlu mengatakan ini kenapa begini, kenapa begitu, ya, kenapa ini, kenapa itu, dan seterusnya, sehingga pertanyaan tersebut tidak membuat beban dalam diri kita, tidak membuat hal yang runyam di luar kendali kita. Nah, ini teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian dalam pamukasnya fala tabahatsu anha, dan jangan mencari perkara yang di luar itu. Kalau perkara ini sudah dikelirkan oleh para ulama, cukup sami'na wa ta'na. Kalau antum enggak sepakat, silakan cari mazhab yang lain. Ya, misalnya tuh dalam mazhab Syafi'i mereka sepakat, ya, bahwasanya babi itu seperti anjing, ya, najis mughalladhah, najis berat. Antum enggak sepakat, silakan pindah mazhab, misalnya mazhab Hanabilah atau mazhab Malikiyah dan yang lainnya, mengatakan bahwa babi itu atau babi nggak seperti skubidibidu, nggak seperti anjing, najis mughalladhah dan seterusnya. Ataupun antum nggak sepakat dengan Maulid Nabi, sepakat dengan Isra Miraj, ya, kemudian dengan Muharramah dan seterusnya, antum nggak sepakat dengan ulama ini, ya silakan pindah ke ulama yang lain tanpa menyalahkan ulama yang lain, ya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ini hal yang penting, bahwasanya orang-orang manusia, ya, waqtal insanu jadala, kebanyakan manusia itu suka debat, suka untuk koreksi ini, koreksi itu, dan seterusnya. Kita perlu menahan diri, teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Menahan diri itu dalam artian kapasitas kita itu perlu kita perbaiki, sehingga kita sibuk dengan dalam memperbaiki kapasitas diri dan tidak sibuk dalam menghukumi orang lain. Ketika kita harus menghukumi orang lain, maka gunakan ilmu ulama-ulama kita. Ya, kita mengakui bahwasanya ilmu kita terbatas, ya, ilmu kita tidak seberapa banyaknya, sehingga memperbaiki kapasitas diri itu harus.
Jangan sampai ketika orang baru belajar bahasa Arab, dia buka les bahasa Arab, ya, merasa bahwa jadi ulama dan seterusnya. Jangan sampai ketika dia masuk organisasi atau harakah tertentu, satu paket sama misalnya jadi ustadz, ya, udah nggak mau dipanggil nama tapi harus dipanggil ustadz dan seterusnya. Ini penyakit, ya, ini penyakit. Kemudian ketika orang baru belajar fikih secara dasar itu bab miyah, belum sampai bab daulah, bab imamah dan seterusnya, sudah merasa bahwasanya ini itu dan seterusnya, ya. Padahal para ulama kita itu ketika mereka baru belajar, ketika kemungkinan ada syubhat, mereka menyampaikan perkara yang hak, perkara yang benar itu dengan ilmu ulama, bukan dengan ilmu mereka. Coba lihat tuh sejarahnya Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala dalam sirah beliau, ketika ada kebatilan orang-orang Jahmiyah, ya, kemudian beliau yang masya Allah hafal sekian ribu hadis dan seterusnya, membantah syubhat Jahmiyah tersebut dengan perkataan ulama atau guru beliau Al-Imam Syahrastani dan yang lainnya, ya. Ini teman-teman sekalian rahmati oleh Allah taala, bahwasanya kita harus mengakui keterbatasan yang kita miliki. Kekuatan yang kita miliki itu ada batasnya, sehingga kita tidak perlu untuk show up, ya, menampilkan diri kita, ya, kemudian merasa bahwasanya paling berjasa, merasa bahwasanya paling sunnah, merasa paling aswaja, merasa paling ini itu dan seterusnya. Karena segala yang kita miliki itu ada batasnya, dan syariat itu membatasi manusia supaya jangan melanggar hal yang haram, termasuk di luar pagar. Kalau kita nggak paham ilmunya, belajar dulu, jangan buru-buru, usah buru-buru. Fil ajalatin salamah, fil ajalatin nadamah, ya. Kalau kita buru-buru, kita akan menyesal. Sebaliknya kalau kita hati-hati dengan ilmu yang kita miliki, kemudian kita ajarkan, maka insya Allah itu bermanfaat, ya. Guru kami itu ketika mengambil ilmu, banyak mengulang-ulang hal. Kalau belum punya misalnya 7 jalur atau 5 jalur syarat keilmuan dalam kitab tertentu, jangan dulu ngajarin orang lain. Supaya apa? Ternyata para murid-muridnya a'immah kita, imam-imam kita itu banyak berbeda pendapat, ya, atau berbeda penafsiran tentang kalam gurunya. Arba'in Nawawi saja itu ada 12 sanad dari murid-murid beliau, dan sanad yang Dhahabiyah yang emas adalah diriwayatkan oleh Imam Alauddin Ibnu Attar rahimahullah. Itu beliau ketika dalam sebuah riwayatnya banyak hal yang berbeda dengan riwayat murid-murid yang lain. Begitu pun misal Al-Azkar, ya, karangan beliau juga dan yang lainnya. Artinya teman-teman sekalian rahmati Allah taala, bahwasanya ketika seseorang memahami ilmu yang baik, maka biasanya ia memahami perbedaan-perbedaan yang lain, ya, sehingga dari perbedaan tersebut dia memiliki dasar, ya, diajarkan kepada orang lain tanpa ada meremehkan satu dan mengunggulkan yang satu. Sebaliknya, dia tidak mengunggulkan seluruhnya. Dia akan timbul sifat tasamuh, toleransinya. Dia akan berhati-hati dalam setiap perkataan, perbuatan dan yang lainnya. Maka inilah yang kita harapkan kepada diri kita dengan segala kekurangan yang kita miliki, ya, kita menjaga tradisi keilmuan Islam ini dengan apa? Dengan menghafal Quran, menghafal hadis, menghafalkan pendapat-pendapat qaul-qaul ulama yang sabit, yang mu'tamad. Kepada Allah kita bersandar, kepada Allah kita meminta pertolongan. Hadzal wa ikum ajmain, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.